Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, masih membahas seputaran tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Namun sebelum kita membahasnya, kita perkenalan dengan Junediono Kebun Berkah, channel YouTube. Channel YouTube Junediono Kebun Berkah memberikan informasi terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh petani, terutama para petani kebun berkah.
Untuk itu, kami sangat berharap sahabat Kebun Berkah dan sahabat-sahabat yang lain berkenan untuk meramaikan channel ini dengan jalan atau cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini akan dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Dengan dikenalnya channel ini, harapan kami adalah program-program pemerintah terkait dengan kehutanan, pertanian, maupun perkebunan bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, harapan kami adalah dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani kebun berkah, bisa dikenal dan bisa laku dijual, sehingga akan meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kali ini seperti biasa masih membahas seputar tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Kali ini akan membahas terkait dengan durian kromo Banyumas. Adapun narasi yang akan kami sampaikan tentang durian kromo Banyumas diambil dari berbagai sumber yang akan kami sampaikan satu persatu. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan durian kromo ini, ada beberapa situs yang menerangkan terkait dengan durian kromo. Yang pertama adalah dari situs www.duriankromo.com. Durian kromo Banyumas merupakan salah satu durian unggul asli Indonesia yang berasal dari Desa Karangsalam, Kemranjen, Banyumas. Keunggulan durian kromo Banyumas antara lain memiliki daging buah yang tebal, berwarna oranye, rasanya manis dan creamy, serta bijinya kecil. Durian kromo Banyumas insya Allah sudah bisa berbuah di usia 3–4,5 tahun, dan dalam 1 tahun bisa panen sebanyak 3 kali. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, durian kromo Banyumas sebenarnya adalah nama yang disematkan kepada penemunya, yaitu Haji Saiman Nur Soim, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Kromo. Konon, Mbah Kromo ini menemukan pohon durian di pekarangannya di Desa Karangsalam, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas di tahun 1985. Durian ini berbeda dari varietas durian lokal lainnya yang memiliki buahnya cukup besar, buahnya juga tebal, dan rasanya lebih enak. Sehingga tahun 1990-an, Mbah Kromo ini mulai mengembangkan durian yang berasal dari indukan utama, maka lahirlah bibit-bibit durian kromo unggul dengan nama durian tadi, durian kromo Banyumas. Dan durian kromo Banyumas telah diakui sebagai plasma nutfah asli Banyumas. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan adapun keunggulan dari durian kromo Banyumas ya, ternyata juga durian kromo Banyumas sangat adaptif ya terhadap iklim, tahan terhadap penyakit, pertumbuhannya sangat cepat, buah genja dan besar, serta mudah dirawat. Dan terakhir adalah karakter kulit buah tidak mudah pecah. Itulah keunggulan dari durian kromo Banyumas. Lantas dari situs www.pangannews.id dengan judul Mengenal Durian Varietas Kromo Banyumas Unggulan Lokal,
dijelaskan bahwa durian kromo merupakan jenis durian lokal unggulan Kabupaten Banyumas. Dan ini sejalan dengan situs yang telah kami sebutkan bahwa penamaan durian kromo sendiri diambil dari nama seorang petani durian di Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas, Jawa Tengah, yaitu Saiman Nur Soim, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Kromo. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, menurut situs ini, keistimewaan durian kromo tidak hanya pada ketebalan buah dan rasanya, namun juga dimiliki durian kromo ini dari hasil buahnya dengan bobot yang lebih dari 10 kg. Luar biasa, sahabat kebun berkah. Adapun ketebalan daging buahnya antara 1 sampai 2 cm. Rasa manis legit, bijinya kecil dan pipih. Warna buahnya kuning tua dan oranye. Ciri khas inilah yang membuat durian kromo Banyumas digemari oleh banyak penggemar durian. Secara umum, durian kromo Banyumas memiliki karakter tinggi tanaman mencapai 21,9 meter. Bentuk tajuk tanaman seperti payung, percabangan agak mendatar, bentuk penampang batang bulat, diameter batang mencapai 54 cm, warna batang coklat, tekstur batang kasar. Kalau dilihat dari ciri-ciri daunnya, durian kromo Banyumas memiliki bentuk daun yang bulat panjang, bentuk ujung daun sedang dan pangkal daun membulat. Ukuran daun panjang antara 11,5 sampai 13,2 cm dan lebar 3,8 sampai 4,4 cm. Bunga durian kromo Banyumas berbentuk bulat telur, warna kelopak bunga putih kekuningan, warna mahkota bunga putih, dan waktu perbungaan antara bulan Mei sampai Agustus. Bentuk buah lonjong, ukuran buah panjang 27 sampai 32 cm dan memiliki diameter antara 23 sampai 25 cm. Warna kulit buah waktu muda yaitu coklat dan ketika matang berubah menjadi hijau kecoklatan. Warna daging buahnya oranye, rasanya manis dan ketebalan daging buah antara 14 sampai 27 mm dan daya simpan buah pada suhu ruang mencapai 6 sampai 7 hari. Sahabat kebun berkah, itulah yang ditulis di dalam situs www.pangannews.com. Mohon maaf, www.pangannews.id dengan judul Mengenal Durian Varietas Kromo Banyumas Unggulan Lokal yang ditulis oleh Irham Riyadi. Dan sahabat kebun berkah, bahwa durian kromo ini juga sudah ditetapkan sebagai durian unggul lokal oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2015 melalui suratnya nomor 035-SR.2.0-D.2.7/4/2015. Di dalam keputusan ini diterangkan morfologi dari durian kromo ini. Yang pertama tentunya dari asalnya adalah Karangsalam, Kemeranjen, Banyumas. Tinggi tanamannya bisa mencapai 21,98 meter. Bentuk tajuk tanaman seperti payung dan percabangnya agak mendatar. Bentuk penampang batang bulat, diameter batang mencapai 54 cm, warna batang coklat dan tekstur batang kasar. Bentuk daun untuk ujungnya berbentuk lancip ya, dan bentuk pangkalnya membulat atau istilahnya bulat panjang membulat. Ukuran daun
Panjangnya 11,5 sampai 13,2 cm, lebar 3,8 sampai 4,4 cm. Warna daun bagian atas berwarna hijau muda, bagian bawah berwarna hijau keemasan. Bentuk buahnya bulat telur, warna bunga, serta warna kelopak bunga. Warna bunga serta warna kelopak bunga dan mahkota bunga putih kekuningan, serta warna kelopak bunganya putih dan warna mahkota bunga kuning. Waktu berbungaan antara Mei sampai Agustus. Bentuk buahnya lonjong, ukuran buah panjang 27 sampai 32 cm, diameter 23 sampai 25 cm. Warna kulit buah waktu muda berwarna coklat hijau, dan kulit buah ketika matang berwarna hijau ya, warna hijau agak coklat kehijauan, mohon maaf. Dan duri buah bertipe 6, warna daging buah oranye, rasa daging buahnya manis dengan ketebalan buah 14 sampai 27 mm. Aroma buah sedang, bentuk biji tipe 2, warna biji coklat. Kandungan air antara 73 sampai 51, kandungan air 73,51 sampai 77,26%. Kadar gula 20,6 sampai 24,6 Brix. Kandungan lemak 3,51 sampai 4,53%. Kandungan vitamin C 255,52 sampai 464,46 mg per 100 gram. Bahan jumlah juring per buah sebesar 5, berat per buah antara 4 sampai 8 kg. Jumlah buah per tanaman mencapai 197 buah. Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi kurang lebih 26,9%. Daya simpan buah pada suhu ruangan atau suhu 25 sampai 20 derajat Celcius antara 6 sampai 7 hari. Hasil per pohon per tahun antara 185 sampai 197 buah per pohon per tahun. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan durian kromo ya. Dan durian kromo memiliki wilayah adaptasi dengan baik pada lokasi dengan ketinggian 200 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini sangat luar biasa sahabat kebun berkah. Itulah bunyi lampiran dari surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia di tahun 2015 terkait dengan varietas kromo Banyumas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan adapun situs lain yang membahas terkait dengan durian kromo ini adalah dari www.duriankb.blogspot.com. Di situs ini membahas terkait dengan budidaya durian kromonya. Adapun budidaya durian kromonya, pertama kita bahas terkait dengan syarat pertumbuhan. Syarat tumbuhan dari durian kromo adalah dataran rendah sampai tinggi. Tanaman durian kromo memiliki tumbuh optimal pada ketinggian 50 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi memang durian kromo memiliki jelajah yang luar biasa sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tetapi bisa optimal dengan ketinggian sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut.
Durian kromo menyukai daerah yang beriklim basah atau tempat-tempat yang banyak turun hujan. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan durian kromo yaitu tanah yang lembab, subur, gembur, dan tak bercadas. Kedalaman airnya tidak lebih dari 1 meter dan pH tanah antara 6 sampai 7. Sahabat kebun berkah, di dalam membudidayakan durian kromo, pertama yang dilakukan adalah tentunya penyiapan lahan. Lahan harus kita siapkan dan kita bersihkan dari sisa-sisa tumbuhan maupun gulma, baik dengan cara mekanis maupun dengan cara kimiawi. Dengan cara mekanis bisa mencabut, bisa menebang pohon-pohon maupun memaculnya ya, mencangkul, serta dengan kimiawi bisa saja dengan bahan-bahan atau zat kimia. Namun untuk yang kimiawi ini disarankan tidak digunakan terlebih dahulu. Pembukaan lahan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau sehingga pada awal musim hujan sudah bisa dilakukan penanaman. Sahabat kebun berkah, yang kedua adalah lubang tanam. Membuat lubang tanam berbentuk bujur sangkar ya, ataupun persegi panjang, silakan dengan ukuran bisa 60 kali 60 kali 60 cm ataupun 50 kali 50 kali 50 cm. Disesuaikan dengan lokasi lahan yang akan dijadikan budidaya. Tanah galian yang tadi dibuat untuk lubang kita kumpulkan ya, dan kita mempersiapkan media tanamnya yang merupakan campuran antara topsoil, bisa menggunakan tanah galian tadi, dicampur dengan kompos ataupun pupuk kandang dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kita masukkan media tanam tadi ke dalam lubang tanam dan biarkan selama 1 minggu sebelum bibit ditanam. Tujuannya untuk menggemburkan tanah ataupun untuk melembabkan media tanam tadi. Lubang tanam dibuat dengan jarak bisa 7x7 ataupun 10x10 meter, disesuaikan dengan kondisi lahan tadi. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dan polybag dilepas, bisa menggunakan cutter ataupun barang yang lain, dan usahakan tanah yang di dalam polybag jangan sampai lepas. Lalu masukkan bibit ke dalam lubang tadi yang sudah dikasih media tanam, lalu timbun dengan menggunakan tanah bekas galian tadi, setinggi leher akar. Kemudian kita siram air secukupnya, dan apabila kita akan menegakkan bibit durian tadi, ya, karena kita harus menanam bibit durian tadi dengan tegak lurus dan bisa dibantu dengan ajir. Ajir merupakan salah satu alat bantu untuk menegakkan bibit ya, yang merupakan dibuat dari bahan bambu maupun kayu maupun bahan yang lain. Ikatlah bibit tadi dengan menggunakan tali rafia di ajir tadi. Setelah ditanam tentunya kita akan melakukan perawatan ya. Perawatan terdiri dari pengairan ya, yaitu melakukan penyiraman sejak awal pertumbuhan sampai dengan tanaman produksi. Pada waktu tanaman berbunga, penyiraman dikurangi dan penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai 9. Pemeliharaan yang kedua ialah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap tunas-tunas air ataupun cabang ataupun ranting yang sudah mati dan terserang hama penyakit, serta ranting-ranting yang tidak terkena sinar matahari. Pemangkasan juga bertujuan untuk membentuk tanaman mencapai ketinggian 4-5 meter, dan untuk itu pucuk tanaman bisa dipangkas. Pemeliharaan yang ketiga ialah dengan pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik
Dosis dan jenis pupuk tergantung pada jenis dan kesuburan tanah atau sesuai rekomendasi setempat. Pemupukan sejak awal pertumbuhan sampai tahun ketiga menggunakan pupuk NPK dengan kadar N tinggi. Pupuk kandang dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Sedangkan untuk pupuk makro sesuai dengan umur tanaman. Caranya dengan menaburkan di sekitar bibit ya, dengan arah memutar sesuai dengan tajuk, sesuai dengan lebar tajuk tanaman. Setelah tabur, maka pupuk tadi ditutup dengan tanah. Adapun dosis pupuk kandang yang dianjurkan tergantung umur tanaman, misalnya 50 kg per pohon umur 1 tahun, 70 kg per pohon untuk umur 2 tahun, dan setiap dosis ditingkatkan hingga mencapai 300 kg per pohon pada umur 10 tahun. Sedangkan pupuk kimia atau anorganik dianjurkan menggunakan pupuk NPK. Pemeliharaan yang keempat adalah menggunakan perangsang pertumbuhan bunga. Pertumbuhan bunga pada tanaman durian kromo dapat dirangsang selain dengan menggunakan pupuk NPK, juga dapat dilakukan dengan memberikan hormon tertentu seperti yang dilakukan di negara tetangga kita, Malaysia dan Thailand. Zat yang bisa diberikan antara lain adalah Paclobutrazol. Zat ini sebenarnya menghambat pertumbuhan daun dan merangsang pertumbuhan bunga. Karena itu, bila diberikan secara tepat, juga bisa meningkatkan produksi durian. Pemeliharaan yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Penyakit yang biasa menyerang pada durian, misalnya adalah penyakit penggerek batang. Kerusakan yang dialami oleh penggerek batang ini adalah menyerang dengan cara membuat lubang pada batang, dahan atau ranting tanaman durian kromo, dan serangannya ditandai dengan kotoran dan cairan berwarna merah dari bekas kayu yang dimakan oleh penggerek batang tersebut. Akibatnya tanaman menjadi layu, daun-daun menjadi kering dan rontok, akhirnya tanaman bisa mengalami kematian. Pengendaliannya bisa dengan cara mekanis seperti menjaga sanitasi kebun, jaga ya, agar sinar matahari bisa menyinari seluruh tanaman durian kromo. Yang kedua adalah menutup bekas lubang penggerek dengan kapas yang sudah diberi insektisida. Yang ketiga bisa memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang. Yang keempat adalah menginjeksi tanaman dengan insektisida sistematik melalui akar ataupun dahan. Penyakit atau hama yang kedua adalah penggerek buah yang disebabkan oleh beberapa hama ya, yaitu Tirataba ruptilinea atau Hypoperegia leproticta dan Dacus dorsalis. Dan kerusakan dari penyakit ini adalah buah menjadi busuk, keluar ulat dan akhirnya rontok. Buah yang terserang umumnya tidak bisa dimakan. Untuk Tirataba ruptilinea merusak dengan melubangi kulit durian sampai daging dan bijinya. Sedangkan Hypoperegia leprostica melubangi buah durian untuk mencari makan, sehingga buah busuk dan rontok. Dan Dacus dorsalis menyerang buah durian dengan cara menyuntikkan telurnya ke dalam kulit buah sehingga menyebabkan kebusukan kemudian rontok. Adapun pengendaliannya yang pertama adalah penyemprotan insektisida sistemik sejak buah berumur 1 minggu dengan dosis dan interval yang sesuai dengan petunjuk di kemasan. Yang kedua adalah menggunakan perangkap yang berbahan aktif metil eugenol seperti M-antraktan. Teknis budidaya yang keenam adalah pemanenan. Waktu panen tergantung dari jenis ya, varietas. Maksud saya waktu panen biasanya bergantung kepada bibit ya, bibit dari durian montong durian kromo Banyumas yang digunakan apakah biji ataupun okulasi, cangkok atau menempel.
Kalau biji bisa mencapai 6 tahun lebih ya, tapi kalau okulasi antara 3 sampai 4,5 tahun sudah bisa berbuah. Waktu petik berdasarkan tanda-tanda fisik, misalnya ujung duri coklat tua, garis-garis di antara duri lebih jelas, tangkai buah lunak dan mudah dibengkokkan, ruas-ruas tangkai buah membesar, baunya harum dan terdengar bunyi kasar, serta bergema jika buah dipukul. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan budidaya durian kromo serta morfologi terkait dengan buah durian kromo. Mudah-mudahan buah ini bisa lestari dan bisa berproduksi sesuai dengan keinginannya. Semangat terus para petani kebun berkah dan petani-petani yang lain. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.